Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nur Diari. Di video kali ini aku akan memberikan 4 resep olahan daun singkong yang enak dan pastinya tuh gampang banget untuk bikinnya. Untuk resep selengkapnya kalian wajib tonton terus video aku sampai akhir ya. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Ini aku sudah sediakan satu ikat daun singkong, kemudian ini aku akan petik dan aku buang tangkainya ya teman-teman. Kalau kalian nggak suka daun singkong, kalian bisa menggantikannya dengan bayam atau mungkin sayuran lain kalau kalian suka. Di sini aku udah rebus air, kemudian aku tambahkan garam serta soda kue. Kemudian setelah airnya mendidih, masukkan daun singkong yang udah dipetik. Tadi udah aku cuci juga ya teman-teman. Ini fungsi dari soda kue dan garam biar sayurnya ini cepat matang dan warnanya tuh tetap hijau, tetap cantik ya. Jangan lupa ditekan-tekan ya teman-teman biar semuanya itu cepat empuk. Ini tunggu sampai bagian bawahnya itu agak layu, baru nanti aku akan balik ya. Nah ini udah empuk bagian bawahnya, kemudian dibalik. Jadi kalau kalian tambahkan soda kue dan garam itu, ini untuk sayurannya tuh cepat matang ya teman-teman. Dan ini udah hasilnya tuh warnanya tetap cantik kayak gini. Kalau udah kayak gini, matikan api dan tiriskan. Kemudian ini aku akan rendam menggunakan air biar menghentikan pengerebusan ya. Nah setelah itu aku akan tiriskan, kemudian aku akan iris seperti ini. Ini jadinya cuma sedikit ya teman-teman, kira-kira untuk 2 porsi aja. Dan warna sayurannya itu tetap cantik, tetap hijau. Oke lanjut, ini aku akan rebus air. Kemudian aku akan masukkan 3 butir telur. Ini aku sengaja merebus telurnya itu seperti ini ya teman-teman, biar tidak terlalu banyak menggunakan minyak. Tapi kalau kalian mau telurnya diceplok menggunakan minyak juga nggak apa-apa, atau telurnya direbus juga nggak apa-apa. Nah ini setelah itu udah angkat dan tiriskan ya. Dan untuk bahan-bahannya semua udah aku siapkan di sini ya teman-teman. Karena ini aku mau bikin masakan yang simple, ini untuk bumbunya nanti aku akan ulek aja. Tapi kalau kalian mau dicoper juga nggak apa-apa ya teman-teman. Dan ini aku gunakan santan instan. Ini ada ketumbar. Kemudian untuk ini aku tambahkan bawang merah, bawang putih, garam, kemiri. Kemudian aku tambahkan jahe. Untuk cabenya aku gunakan 5 buah cabai rawit dan 2 buah cabai keriting ya. Jadi untuk masakanku kali ini tuh nggak pedes ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau versi pedas tinggal kalian tambahkan aja untuk percabeannya ya. Ini aku akan haluskan aja. Nah lanjut, ini aku akan siapkan minyak, kemudian aku akan masukkan bumbu yang udah aku ulek tadi. Oh ya maaf tadi ya videonya sempat aku skip karena aku nggak mau terlalu panjang durasinya. Kemudian ini aku akan tambahkan sekitar setengah sendok teh kunyit bubuk karena kebetulan aku nggak punya yang fresh. Kemudian aku akan masukkan 2 lembar daun jeruk, kemudian ada 1 batang serai dan 2 ruas lengkuas. Kemudian ini aku akan tumis sampai bumbunya matang ya teman-teman. Nah setelah bumbunya matang seperti ini, tinggal kalian masukkan aja santan. Untuk santannya ini aku gunakan santan instan, kemudian aku tambahkan air ya biar lebih gampang nanti. Tunggu sampai airnya mendidih ya. Kemudian ini aku masukkan untuk perbumbuannya. Karena tadi udah aku tambahkan garam, jadi ini tinggal aku tambahkan lada bubuk, gula, kemudian aku tambahkan kaldu jamur. Oh ya ini kayaknya kunyitnya tadi belum begitu kekuningan, jadi aku tambahkan sedikit lagi ya teman-teman. Jangan lupa sesekali diaduk kuahnya ya biar santannya itu tidak pecah. Kemudian ini aku masukkan telur yang udah aku rebus tadi.
Ini tips ya buat kalian yang mau hidup sehat dan mengurangi minyak. Kalian bisa menggunakan cara saya ini ya untuk merebus telurnya. Nah, setelah itu aku akan masukkan daun singkong yang udah direbus tadi ya teman-teman. Karena aku mau yang kuahnya itu sedikit kayak gini biar nyemek, jadi aku untuk airnya nggak aku tambah lagi ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Mulai daun singkong dan telur ala aku pun siap untuk disajikan. Ini penampilan sayurnya tuh tetap cantik, warnanya tetap hijau ya teman-teman. Jadi kalau kalian tuh suka pusing masak daun singkong atau mungkin sayuran hijau warnanya tuh berubah jadi gelap, kalian wajib coba cara aku di awal tadi ya teman-teman. Nah, tidak lupa juga ini aku akan taburi dengan bawang goreng biar rasanya tuh lebih mantap ya teman-teman. Untuk bahan-bahan lainnya, ini ada 3 potong tahu putih, kemudian ini tadi daun singkong yang udah aku potong tadi ya teman-teman. Terus ada 3 siung bawang putih, 1 butir telur. Terus ini ada tepung serbaguna. Ini ada perbumbuannya ya teman-teman. Ini untuk bumbunya ada garam, kaldu jamur, kemudian aku tambahkan juga ketumbar. Terus 3 siung bawang putih ini aku ulek seperti ini ya teman-teman, biar teksturnya tuh agak halus. Nah, kemudian ini aku akan masukkan aja tahunya biar teksturnya agak lembut, dipecek-pecek gini aja untuk tahunya ya teman-teman. Oke, ini tahunya aku masukkan satu persatu ya, karena cobekku itu lumayan kecil, jadi kalau aku masukkan semuanya itu takut tumpah-tumpah. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Oh iya teman-teman, kalau kalian tidak ada tahu putih, untuk tahu putihnya bisa kalian gantikan dengan tahu kuning ya teman-teman. Nah, ini udah halus seperti ini tahunya, kemudian ini aku akan pindahkan ke wadah yang agak besar seperti ini biar nanti itu gampang bikinnya. Oke, ini udah selesai ya. Ini aku tambahkan 1 butir telur, aduk-aduk. Oh ya, ini tadi udah aku koreksi rasa ya, dan menurutku rasanya udah pas. Jadi ini tinggal aku tambahkan perbumbuan lainnya ya teman-teman. Terus ini aku masukkan daun singkongnya. Ini 1 ikat daun singkong tuh jadinya dikit banget kalau udah direbus seperti ini ya teman-teman. Ini aku aduk-aduk biar semuanya tuh tercampur merata. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini karena masih ada teksturnya agak sedikit berair, jadi harus ditambahkan tepung ya. Nanti kalau kalian tidak tambahkan tepung, nanti pas digoreng itu akan ambyar ya. Oke, ini aku akan tambahkan tepung. Di sini aku gunakan tepung serbaguna. Ini aku tambahkan sekitar 5 sendok makan ya teman-teman. Ini tergantung ya, kalian gunakan tahu dan daun singkongnya seberapa, jadi kalian kira-kira aja ya. Ini tepungnya aku tambahkan sampai kadar airnya berkurang ya. Oke, ini tunggu sampai minyaknya benar-benar panas, baru ini aku akan masukkan adonan yang udah kita bikin tadi ya. Ini aku masukkan kira-kira 1 sendok makan aja, jangan terlalu banyak-banyak ya, biar nanti itu cepat matangnya. Ini aku masak dengan menggunakan api sedang dulu ya. Takutnya kalau langsung api besar nanti bagian dalamnya tuh gak matang teman-teman. Ini tips buat kalian ya, jadi kalau bikin bakwan tahu kayak gini jangan sering dibolak-balik ya teman-teman. Tunggu sampai tekstur bagian bawahnya itu benar-benar kering baru dibalik ya. Kalau kalian sering bolak-balik nanti akan hancur karena tahu itu masih ada sedikit kadar airnya ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini, yang bagian bawahnya udah keras, baru tinggal aku balikkan aja ya teman-teman. Oke, seperti ini.
Ini aku akan goreng sampai teksturnya itu agak sedikit kecoklatan. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kalian angkat dan siap untuk disajikan ya. Dan hasilnya seperti ini Pak teman-teman. Bakwan daun singkong dan tahu pun siap untuk disajikan. Di sini aku udah siapkan bahan-bahannya. Ini ada 1 ikat daun singkong. Kemudian ini untuk perbumbuannya nanti aku akan tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Bahan dan bumbu apa yang dibutuhkan. Terus di sini juga ada santan. Aku gunakan santan instan. Kemudian aku tambahkan air. Terus ini ada bumbu halusnya juga. Lanjut, ini aku biar ada warnanya merahnya. Ini aku akan tambahkan 1 buah cabai rawit. Kemudian ini aku akan iris-iris kayak gini ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Lanjut untuk perbumbuannya, ini semuanya aku akan ulek aja. Ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada jahe, kemudian ada kemiri. Terus ini aku, untuk cabenya aku tambahkan 5 cabai rawit aja ya, biar tidak terlalu pedas, karena kalau jangan bobor itu identik dengan yang nggak pedas ya. Kemudian aku tambahkan juga ketumbar, dan ini ada tambahan juga, ada gula, garam, terus kemudian ini ada juga penyedap, serta ada ini ya teman-teman, ada kencur ya, karena kebetulan di rumahku tuh nggak ada yang fresh, jadi aku gunakan kencur yang udah bukan aja ya. Tapi kalau kalian ada yang fresh, silahkan gunakan yang fresh ya teman-teman. Kemudian ini aku akan ulek sampai semua bumbunya itu halus, karena ini aku mau bikin menu masakan kampung, jadi harus diulek ya biar rasanya itu lebih mantul. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman, jangan terlalu halus. Selanjutnya aku siapkan wajan, kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng, lalu masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi. Tumis sampai bumbunya itu benar-benar matang ya teman-teman. Lalu ini aku masukkan serai, daun jeruk, kemudian ada cabai hijau karena aku suka pedas, aku tambahkan yang utuhan aja. Kemudian aku tambahkan juga lengkuas ya teman-teman. Aduk-aduk. Ini minyaknya tuh kayaknya kurang, jadi aku tambahkan sedikit lagi biar bumbunya ini cepat matang. Setelah itu masukkan santan yang udah aku cairkan. Di sini aku menggunakan 1 saset santan instan ya teman-teman. Jangan lupa diaduk. Ini usahakan kalian sering aduk-aduk ya biar santannya tuh nggak pecah. Kemudian setelah mendidih, masukkan daun singkong yang udah direbus tadi, aduk-aduk, tunggu sampai mendidih ya. Jangan lupa kalian koreksi rasa, apakah rasanya udah pas apa belum, biar tidak terlalu pucat seperti ini. Kemudian aku tambahkan juga gula jawa ya teman-teman, karena kalau masak bubur itu nggak dikasih kunyit. Oke, karena ini aku rasa udah pas rasanya, jadi tinggal matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Oke, ini udah aku siapkan mangkok, kemudian ini sayurnya taruh di sini aja ya teman-teman. Ini tuh enak banget dan kuahnya itu kental. Pokoknya ini bikin kangen kampung halaman ya, karena dulu waktu kecil itu sering banget itu bikin sayur bobor kayak gini teman-teman. Nah, ini aku taburkan juga bawang goreng di atasnya biar rasanya itu tambah mantul ya teman-teman. Lanjut, ini aku udah sediakan pindang tongkol, udah aku buang tulangnya ya teman-teman. Setelah itu lanjut aku akan goreng terlebih dulu. Kebetulan pindang tongkolnya itu ukurannya agak gede, jadi ini aku belah menjadi beberapa bagian ya. Ini aku akan goreng sampai semua bagiannya itu kering. Kalau goreng pindang tongkol kayak gini jangan sering dibolak-balik ya teman-teman.
Tunggu sampai bagian bawahnya itu kering baru dibalik, karena kalau kalian bolak-balik nanti juga akan hancur ikannya, karena ini tadi nggak aku kasih bagian kulitnya ya teman-teman, maksudnya nggak dibaluri tepung. Nah ini untuk bagian bawahnya udah menurutku udah kering, jadi setelah itu tinggal dibalik aja ya. Lanjut, ini aku akan angkat ya, karena ini udah mateng, udah kering. Jangan terlalu lama ya teman-teman menggorengnya. Kalau kalian terlalu lama nanti terlalu kering dagingnya itu nggak enak. Oke, untuk bahan-bahannya ini ada daun singkong yang udah aku rendam menggunakan air dingin, kemudian ada bawang merah, bawang putih, cabai, kemudian ada jahe, ini ada cabai rawit hijau, kemudian ada juga perbumbuannya lainnya ya teman-teman. Nanti aku akan tulis semua bumbu dan bahannya apa aja di kolom deskripsi, jadi kalian tinggal cek aja di sana biar lebih gampang ya. Oke lanjut, ini untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, jahe, cabai keriting, dan cabai rawit. Ini aku akan haluskan, kemudian aku tambahkan juga ketumbar dan kemiri. Aku tambahkan minyak goreng secukupnya ya teman-teman. Setelah itu aku akan haluskan sampai bumbunya halus. Kalau kalian mau bumbunya diulek juga boleh ya, sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Kemudian untuk perbumbuannya aku akan tumis sampai bumbunya itu benar-benar matang ya. Kemudian masukkan bumbu halusnya, ada garam, gula, kaldu jamur, kemudian ada kunyit bubuk, lada bubuk, ada lengkuas, serai, kemudian ada daun jeruk juga. Aduk-aduk ya biar bumbunya itu meresap. Nah ini nanti aku akan tumis bumbunya sampai warnanya itu agak gelap ya teman-teman. Jadi kalau warnanya udah gelap seperti ini artinya bumbunya itu udah tanak. Jadi tinggal kalian masukkan aja cabai rawit hijau. Kalau kalian nggak suka bisa di skip. Kemudian aku masukkan santan. Di sini aku menggunakan santan instan ya teman-teman, karena kebetulan aku lagi ada banyak stok instan aja. Nah ini aku akan tunggu sampai kuahnya mendidih. Nah kalau kuahnya udah mendidih seperti ini tinggal kita masukkan daun singkongnya, kemudian terakhir masukkan juga ikan tongkol, aduk-aduk. Kalau udah seperti ini jangan lupa koreksi rasa, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau menurutku ini tadi udah pas rasanya, jadi kalau udah tinggal matikan api dan siap untuk disajikan ya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, gulai pindang tongkol serta daun singkong pun siap untuk disajikan. Ini warna daun singkongnya itu tetap hijau cantik kayak gini ya, tuh bikin menggugah selera makan. Kemudian tidak lupa juga aku akan kasih taburan bawang goreng biar rasanya tuh lebih enak ya teman-teman.